Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa kulla mujahidin fi sabilillah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam forum kajian usul fikih bersama saya Wakarim Abdurrahim di kanal Ngaji Online. Kajian usul fikih kita kali ini sudah pada pasal 3 mabhas yang keempat. Ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang kaidah-kaidah am, lapaz-lapaz umum, dan kali ini insya Allah kita akan membahas kaidah-kaidah khos atau lapad-lapad khusus dan takhsis atau pengkhusus dari lapaz-lapaz umum. Jadi yang akan kita bahas adalah lapad-lapaz khos sebagai lawan dari lapaz am, sekaligus kita juga akan membahas takhsis atau kaidah-kaidah pengkhusus dari lapaz am. Baiklah, sebelum kita memulai kajian ini, sebelumnya kita bersolawat dan berdoa dahulu agar diberi ilmu yang bermanfaat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa kulla mujahidin fisabilillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa waqifna lil amali bima fahamtana. Ya, pembahasan kita berkaitan dengan khos wa takhsis. Peta konsepnya adalah ada ta'rif, yang akan kita bahas adalah ta'rif atau definisi, batasan berkaitan dengan khos, ya, berkaitan dengan apa itu khos, dan juga batasan berkaitan dengan takhsis. Kemudian kita juga akan bahas aksamul mukhosis, pembagian-pembagian mukhosis. Mukhosis itu artinya yang mentakhsis, atau bisa saja kita sebut aksamu takhsis, pembagian-pembagian penghususan. Aksamul mukhosis ini terbagi pada dua, yaitu mutasil dan munfasil, artinya yang bersambung dengan yang tidak bersambung atau munfasil. Mutasil sebagaimana tertera dalam video ini ada 6 bagiannya, atau al-istisna mutasil, asyartu, sifat, goyah, ba'dal ba'di, dan hal. Kemudian munfasil juga ada 7, yaitu tahsisul kitab bil kitab, tahsisul kitab bisunah, tahsisus sunnah bil kitab, tahsisus sunnah bisunah, tahsisul bil akli, at-tahsis bil hasi, dan tahsis bisyak. Inilah peta konsep yang akan kita kaji, kita bahas pada kajian usul fikih kita saat ini. Akan membahas tentang ta'rif al-khos, ya. Dalam kitab As-Sulam, al-khos didefinisikan al-khosu mala yatanawalu dab'atan syai'aini fasoidan min ghairi hasrin. Al-khos atau lapad khusus adalah lapaz atau kata yang sekali sebut, kata tersebut tidak mencakup dua perkara atau lebih tanpa batasan. Dari ta'rif khos tersebut menunjukkan bahwa khos adalah lawan dari am, atau al-khos lawan dari al-am. Dimana kalau lapaz am adalah lapaz kata yang sekali sebut mencakup beberapa afrod, beberapa anggota-anggota yang tidak terbatas. Sementara khas sekali sebut tidak mencakup dua perkara atau lebih. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba jelaskan dengan melihat contoh-contoh dalam karakter lapaz khos.
Karakter lafaz khos yang pertama adalah kata atau lafaz yang menunjukkan kepada gelar, nama, gelar, atau panggilan. Yang dimaksud nama di sini adalah nama seseorang, nama kota, nama kejadian, dan nama-nama lainnya. Jadi yang dimaksud dengan nama di sini bukan hanya nama orang. Begitupun gelar atau panggilan. Perbedaan antara ismun, nama, lakob, gelar, dan kunyah panggilan adalah sebagai berikut. Kita contohkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu namanya adalah Ahmad atau Muhammad. Biasanya nama itu berdasarkan pemberian orang tua untuk membedakan yang diberi nama dengan yang lainnya. Dan biasanya memuat harapan atau doa atau kebanggaan. Seperti nama Muhammad yang artinya adalah terpuji. Ini harapannya Muhammad kelak menjadi orang yang terpuji. Nah, kemudian lakob atau gelar Nabi Muhammad adalah Al-Amin. Artinya orang yang dapat dipercaya untuk memimpin bangsa Quraisy di masa depan. Biasanya lakob gelar itu adalah penghargaan dari pihak lain karena prestasinya. Ya, contohnya Al-Amin. Al-Amin adalah gelar bagi Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh bangsa Quraisy karena prestasinya bagi bangsa Quraisy. Atau gelar lainnya bagi Nabi Muhammad adalah khuluqin azim, seperti yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu orang yang memiliki karakter yang agung. Gelar ini diberikan oleh Allah karena karakternya Nabi Muhammad yang mulia. Itu perbedaan antara nama dan gelar atau ismun dan lakob. Adapun kunyah atau panggilan Nabi Muhammad itu adalah Abul Qasim. Biasanya kunyah ini tidak berhubungan dengan prestasi. Bisa karena kesukaannya, hobinya, ya. Bisa karena bapaknya, bisa karena anaknya, atau karena panggilan akrab saja dan lain-lain. Misalnya Nabi Muhammad dipanggil Abul Qasim karena anaknya bernama Qasim. Jadi Abul Qasim adalah bapaknya Qasim. Oke, kita kembali kepada pembahasan kita bahwa kata atau lafaz yang menunjukkan nama, gelar, panggilan adalah termasuk karakter lafaz khos. Ya. Contohnya yang terdapat dalam Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 79. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Papahamnaha Sulaimana wa kula ataina hukman wa ilman wa sakhorna ma'a Dawuda al-jibala yusabbihna wat tayra wa kunna fa'ilin. Maka kami Allah telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang tepat. Dan kepada masing-masing yaitu Sulaiman dan Daud telah kami berikan hikmah dan ilmu. Dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung semua bertasbih bersama Daud. Dan kamilah yang melakukannya. Jadi dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 79 ya seperti di sini ya bahwa lafaz Sulaiman ini adalah lafaz yang khusus. Ya. Kedua dan lafaz Daud adalah lafaz yang khusus. Kedua lafaz tersebut tidak mencakup dua atau lebih pengertian tanpa batasan. Ia hanya menunjukkan kepada sosok Nabi Daud dan sosok Nabi Sulaiman. Hal ini berbeda dengan lafaz am. Misalnya lafaz al-insan dalam Quran surat Al-Asri. Wal asri innal insana lafi khusrin. Lafaz al-insan dalam Al-Asri itu adalah lafaz Sebab sekali disebutkan sekali al-insan, maka di dalamnya mencakup banyak afrod yang tidak terbatas. Kan insan itu banyak. Ada
laki-laki, ada perempuan, ada anak kecil, ada dewasa, ya, ada orang Arab, ada orang Indonesia, ya. Pokoknya tidak terbatas. Setiap yang berjenis insan maka disebut dalam al-insan, itu disebut dengan lapaz am, ya, lapaz umum. Nah, kalau Sulaiman dalam ayat ini, dalam surat 21 ayat 79, ini tidak umum, ini khusus kepada Nabi Sulaiman. Dan Dauda dalam ayat ini adalah khusus kepada Nabi Daud. Tidak bisa diartikan yang lain, apalagi tanpa batasan. Oke, selanjutnya karakteristik lapaz hos yang kedua adalah setiap lapaz atau kata yang menunjukkan jumlah atau bilangan tertentu. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 229. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. At-talaqu marrotani fa imsakun bima'ruf au tasrihun bi ihsanin. Talak dalam dalam cerai atau talak, atau laku talak itu yang dapat dirujuk adalah marotani, dua kali. Perhatikan kalimat marotani di sini, ya. Fa imsakun bima'ruf, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma'ruf, ditahan, artinya dipertahankan dengan cara yang baik, artinya rujuk. Au tasrihun bihsanin, atau dilepas, diceraikan dengan cara yang baik. Ya. Jadi lapaz marotani dua kali adalah lapaz yang al-khos, lapaz yang khas atau khusus, sebab tidak mencakup yang lain. Pengertiannya tidak mencakup yang lain. Artinya hanya ada satu arti, yaitu dua kali. Maka talak yang bisa rujuk dalam pernikahan, talak yang bisa dirujuk hanya dua kali, atau talak yang kedua, ya, talak dua. Dan jika terjadi talak yang ketiga, maka tidak bisa rujuk kembali, ya, dan tidak bisa dinikahi lagi kecuali telah diselang oleh orang lain, ya. Iwatu iman yang berbahagia, saya ambilkan contoh yang lain, itu dari hadis dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, kullu gulamin rohinatun bi aqiqah. Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya. Tudbahu anhu yaumas sabihi, yang disembelih pada hari ketujuh. Wa yukhlaqu, dan dicukur rambutnya. Wa yusamma, dan diberi nama. Ini hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 2838 dan Nasai nomor hadis 428. Di sini perhatikan di kalimat yauma sabihi, ya. Ini adalah kata atau lapaz yang khos, yang khusus, ya. Lapaznya lapaz khusus sebab tidak mencakup yang lain, hanya ada satu arti, yaitu hari ketujuh. Bukan hari ke-8, bukan hari ke-9, hari ke-10 dan sebagainya. Ya. Artinya tidak bisa dibawa kepada pengertian bebas tanpa batasan. Dan juga bukan hari ke-6, hari ke-5, hari ke-3 dan sebagainya. Artinya penyembelihan hewan akikah untuk setiap anak itu hanya bisa diberlakukan pada yauma sabihi, pada hari ke-7. Baik, saya akan berikan satu lagi contoh, ya, yang berkaitan dengan karakter lapaz al-khos yang menunjukkan jumlah atau bilangan. Seperti dalam Quran surat Al-Maidah ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yu'ahdikumullahu bilagwi fi aimanikum
Walakin yuakhidukum bima aqadtumul aiman. Allah tidak akan menghukum kamu karena kamu bersumpah dengan lagwi, dengan tidak bermaksud untuk bersumpah, dengan main-main. Walakin yuakhidukum bima aqadtumul aiman, tetapi Allah akan menghukum kamu apabila terjadi pelanggaran karena kamu bersumpah dengan sungguh-sungguh. Fakafaratuhu, maka kifarat atas pelanggaran sumpah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh adalah it'amu asyaroti masakin, memberi makan kepada 10 orang miskin, min ausoti matut imuna ahlikum, dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, au kiswatuhum, ya, atau memberikan mereka pakaian, au tahrir raqabatin, atau dengan membebaskan hamba sahaya, paman lam yajid pasyamu salah sati ayamin, maka jika kamu tidak mendapatkan hamba sahaya tersebut, maka hendaklah kamu melaksanakan saum salah satu ayamin selama 3 hari. Dzalika kafaratu aimanukum. Itulah kafarat terhadap atau kiparat terhadap pelanggaran sumpah-sumpah yang dilakukan oleh kalian. Perhatikan dalam kalimat asyrota. Asyrota masakin. Ini adalah menunjukkan jumlah atau bilangan. Jadi orang yang bersumpah, wallahi demi Allah saya bersumpah. Misalnya orang bersumpah itu bernazar atau berbaiat. Maka pelanggaran atas sumpah tersebut, ya, pelanggaran atas sumpah tersebut artinya dia tidak melaksanakan apa yang menjadi isi sumpahnya, ya. Maka kiparatnya itu harus memberi makan 10 orang miskin. Kata asyarota ini adalah jumlah atau bilangan. Ya, it'amu asyaroti masakin, memberikan asyaroti masakin, memberikan makan kepada 10 orang miskin. Ya. Kalimat asyaroti masakin ini menunjukkan pada bilangan. Maka tidak bisa, pengertiannya hanya satu, yaitu 10. Tidak bisa 9, tidak bisa 8, tidak bisa 7. Ya, tidak bisa juga 11, 12, 13 atau 100 orang miskin. Yang memberi kiparatnya adalah memberi makan 10 orang miskin atau memberikan pakaian kepada mereka. Jadi 10 ini tidak bisa diartikan yang lain. Ya, hanya dalam konteks ibadah maliyah itu boleh ditambah. Ya, misalnya memberi makan kepada 11 orang miskin. Maka yang 10-nya adalah kiparat, yang satunya, ya karena tadi 11, maka yang satunya adalah sodakoh. Jadi yang menjadi kiparatnya adalah 10. Jadi atau misalnya kita memberikan makan kepada 100 orang miskin, maka yang 10-nya adalah kiparat, maka yang 90-nya adalah sodakoh. Sodakoh biasa yang bukan kiparat. Kalau kiparat kan wajib. Kalau tidak memberikan, karena ini sifatnya atau berarti ini pilihan. Kalau tidak bisa memberikan 10 orang miskin, maka boleh dengan tahrirur raqabah, yaitu dengan membebaskan hamba sahaya. Ya, dengan membebaskan hamba sahaya. Kalau tidak memiliki hamba sahaya, paman lam yajid pasyamu salah satu ayam, maka hendaklah dia melaksanakan saum selama 3 hari. Nah, kalimat 3 hari ini juga menunjukkan bilangan atau jumlah. Nah, bilangan ini tidak bisa diartikan lain. Jadi memang harus 3 hari. Ya, paman lam yajid pasyamu salah satu ayamin. Maka jika tidak mendapatkan hamba sahaya, maka boleh melaksanakan saum 3 hari. Jadi kiparat atas sumpah itu adalah memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian, ya. Jika tidak, maka hendaklah membebaskan hamba sahaya. Jika tidak ada hamba sahaya, maka boleh dengan
melaksanakan saum 3 hari. Ya. Jadi ini adalah lapaz khas yang pengertiannya tidak bisa diartikan lain. Hanya sekali sebut hanya satu pengertian. 10 ya 10, 3 ya 3 gitu. Selanjutnya karakteristik dari lapaz khos itu adalah kata atau lapaz yang menunjukkan sifat yang diidopatkan. Seperti dalam Quran surat 4 ayat 92. Allah berfirman, "Maka nali mu'minin ayyak tula mu'minan ila khata' wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi ila ayasaddaqu fa in kana min qaumin aduwwil lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minatin alayah." Dalam ayat ini Allah mengatakan, coba perhatikan di kalimat raqabatin mu'minatin. Dan tidak layak seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain. Ini mukmin tidak layak membunuh orang mukmin lain kecuali karena khotoan, kecuali karena tersalah. Tersalah itu tidak sengaja, tidak ada niatan membunuh. Ya, dan barang siapa yang membunuh secara tidak sengaja, ya, karena tersalah, maka hendaklah ia patahriru rokobatin mu'minatin, maka hendaklah dia membebaskan seorang rokobah, seorang hamba sahaya mu'minatin yang beriman. Nah, ini adalah sifat. Mu'minatin itu sifat yang diidofatkan kepada rokobah, yang disandarkan kepada rokobah, kepada hamba sahaya. Ya. Jadi barang siapa yang membunuh mukmin, orang mukmin membunuh mukmin secara khoto, secara tidak sengaja, misalnya gimana ya? Misalnya ketika kita berburu, kita menembak babi hutan gitu. Ternyata di balik semak itu ada orang, sehingga si pelurunya itu justru nyasar kepada orang tersebut. Nah, ini adalah pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja. Nah, pembunuhan yang dilakukan secara khoto kepada mukmin yang lain, maka itu kifaratnya adalah harus membebaskan hamba sahaya dari hamba sahaya yang beriman, rokobatin mu'minatin. Jadi bukan hanya rokobah, kalau rokobah itu bisa rokobah patahriru ar-rokobah misalnya kan, maka bebaskanlah rokobah. Kalau hanya begitu redaksinya, berarti ini tidak khusus, ini bukan lapaz khusus, ini lapaz yang umum. Jadi dia bisa membebaskan hamba sahaya yang mukmin, bisa juga membebaskan hamba sahaya yang kafir. Nah, dengan kalimat rokobatin mukminatin, ini adalah sifat yang diidopatkan, ya. Ada sifat mukmin yang diidopatkan pada rokobah, maka yang harus dibebaskan adalah hamba sahaya yang beriman. Wadiyatun musallamatun ila ahliha, dan dia harus membayar diat sejumlah uang yang diserahkan kepada keluarganya. Ila ayasodaku, kecuali kalau keluarganya mensedekahkan, ya. Jadi ada dua tuh yang menjadi kifaratnya. Yang pertama dia harus membebaskan hamba sahaya, tidak bebas hamba sahayanya, tapi harus hamba sahaya yang beriman, ya. Dan yang kedua dia harus membayar diat. Membayar diat itu adalah membayar sejumlah uang yang diberikan kepada ahli warisnya yang terbunuh atau kepada keluarganya. Kecuali kalau keluarganya ayah sodaku, menganggap udahlah disodakohkan, berarti tidak perlu memberikan diat, tidak perlu memberikan sejumlah uang yang diberikan kepada keluarganya. Sekali lagi, ya, karena ada mukminatin yang diidopatkan kepada rokobah, maka rokobah ini tidak umum. Jadi kalau hanya patahriru rokobah, maka hendaklah dia membebaskan seorang hamba sahaya. Bisa hamba sahaya mukmin, bisa hamba sahaya kafir. Tetapi karena diidofatkan kepadanya dengan mukminatin, maka menjadi lapaz yang khusus. Berbahagia
kita bahas tentang at-ta'rifu takhsis. Jadi tadi adalah kita bahas tentang ta'riful khos, sekarang adalah takhsis. At-takhsis ikhraju ba'duha kana dakhilan tahtal umumi ala takdiril muhassis. Takhsis adalah mengeluarkan sebagian yang ada di bawah umum dengan memperkirakan tidak ada muhassis. Ini pengertian yang terdapat dalam kitab As-Sulam. Dalam pengertian yang lain yang lebih simpel, at-takhsisu qasru hukmul ami ala ba'di aprodihi. Takhsis adalah membatasi hukum yang lapaz umum pada sebagian aprodnya. Jadi takhsis itu adalah membatasi dari lapaz umum, gitulah sederhananya. Ya, misalnya tadi wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Al-insan dalam ayat itu, dalam surat Al-Asr, itu umum. Ya insan mana saja. Setiap yang bisa disebut insan, mau orang Indonesia, mau orang Arab, mau orang Belanda, itu insan. Maka pada kesimpulannya bahwa dalam surat Al-Asr itu adalah bahwa seluruh manusia akan mendapatkan kerugian. Kemudian ilaladina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Di tahsis berikutnya ila kecuali. Ya, dengan adanya ila itu adalah instrumen untuk mentahsis. Ya. Maka al-insan dalam ayat surat Al-Asr itu yang umum tadi dikhususkan, dikeluarkan dari yang umum itu kecuali orang yang beriman, yang beramal soleh dan saling menasehati. Jadi tahsis itu adalah membatasi atau mengeluarkan dari lapaz umum pada sebagian aprodnya. Ya. Saya ulangi ya. Jadi dalam surat Al-Asr, al-insan itu kan banyak tuh. Ada orang yang beriman, ada orang kafir, ada orang macam-macam, ya. Nah, kemudian ditahsis, dikecualikan. Ditahsis kecuali orang yang beriman dan yang beramal soleh. Jadi orang yang beriman dan yang beramal soleh serta saling menasehati dengan al-haq dan saling menasehati dengan sabar itu dikeluarkan dari keumuman lafaz al-insan. Ya, kecuali orang yang beriman dan yang beramal soleh serta saling menasehati, mereka keluar dari sifat yang disebut dengan husrin, yang akan mendapatkan kerugian. Iwatu iman yang berbahagia ini kita ambil contoh ya. Quran surat Maryam surat ke-19 ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yamlikuna syafa'ah ila man ittakhadha inda rahmani ahdan. Tidak ada orang yang akan mendapatkan syafaat. Tidak ada orang yang berhak mendapatkan syafaat ila man ittakhadha inda rahmani ahdan, kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah. Ya. Iwatu iman yang berbahagia, dengan ayat ini la yamlikuna syafaat berarti semua orang-orang itu lafaz umum. Lafaz umumnya adalah domir antum. La yamlikuna domir hum. La yamlikuna, mereka tidak akan mendapatkan atau tidak berhak mendapatkan syafaat. Jadi semua manusia tidak akan mendapatkan syafaat. Ila kecuali manit tahoda inda rohmani ahdan, orang yang sudah mengambil perjanjian dengan Allah. Jadi dikeluarkan dari hum, dari lapaz umum, dari dari domir hum, dari domir seluruh mereka, seluruh manusia itu tidak akan mendapatkan, tidak berhak menerima syafaat. Dikeluarkan dari situ, karena yang tidak dari umum itu banyak gitu. Ila manitahoda inar, kecuali orang-orang yang mengambil perjanjian dengan Allah. Ya, jadi
pengertiannya bahwa semua orang itu tidak berhak mendapatkan syafaat yang khusus dari Nabi Muhammad SAW. Padahal syafaat itu adalah jaminan keselamatan kita di akhirat. Jadi manusia di akhirat itu selamat bukan dengan amal soleh, tapi dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itu ada dua, ada rahmat Allah yang langsung Allah berikan, dan ada rahmat Allah yang diberikan melalui rekomendasi dari Rasul. Nah, rekomendasi dari Rasul itulah yang disebut dengan syafaat. Nah, orang berarti keselamatan kita di akhirat itu sangat tergantung pada syafaat. Ya, karena disitulah letaknya rahmat Allah. Ya, jadi masuknya kita ke surga itu dengan rahmat Allah. Nah, sementara dalam ayat ini la yamlikuna syafaat, tidak ada, tidak, mereka manusia itu tidak punya hak, tidak berhak mendapatkan syafaat. Tidak ada yang akan mendapatkan syafaat kecuali orang yang ittakhadha inda rahmani ahdan, orang yang mengambil perjanjian dengan Allah, ya. Jadi hanya orang-orang gitulah kira-kira. Jadi dengan adanya ilah ini mentaksis, mengeluarkan sebagian afrod, mengeluarkan sebagian anggota-anggota yang sebelumnya umum gitu. Ila manitahoda inda rohmani ahdan, yaitu hanya orang yang mengambil perjanjian dengan Allah itu yang akan mendapatkan syafaat. Perjanjian dengan Allah di dunia itu ada syahadat, ada baiat akobah 1, ada baiat akobah 2, dan ada baiatur ridwan. Demikian. Selanjutnya mungkin satu contoh lagi dalam surat At-Taubah ayat 29. Qatilul ladina la yu'minuna billah wala bil yaumil akhir wal yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haq minal ladina utul kitab hatta yu'tul jizyah an yadi wahum sogirun. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari akhir, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya, dan tidak berdin dengan din yang al-haq, din yang benar, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka sogirun, mereka dalam keadaan tunduk. Oke ya. Jadi dalam ayat ini ada lafaz umum. Lafaz umumnya apa? Lafaz umumnya aladina utul kitab, orang-orang yang diberi kitab. Jadi berdasarkan ayat ini ya, perangilah orang-orang ahli kitab. Kenapa orang-orang ahli kitab harus diperangi? Karena mereka tidak beriman pada Allah, pada hari akhir, tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, tidak berdin dengan din yang hak. Ya. Maka mereka itu adalah ahli kitab yang harus diperangi. Gitu. Itu lafaz umumnya adalah aladina utul kitab. Hatta. Nah, hatta ini salah satu instrumen dari pentaksis. Ya. Ini kata hatta itu adalah instrumen untuk mentaksis. Dikhususkan, dikeluarkan dari utul kitab adalah orang yang yu'tul jizyah, kecuali atau sampai mereka mengeluarkan jizyah, mengeluarkan membayar jizyah an yadin wahum sogirun, dan mereka tunduk. Jadi dikeluarkan dari ahli kitab, jadi semua ahli kitab harus diperangi kecuali yang membayar jizyah dan tunduk pada ad-daulah al-islamiyah. Jadi ayat ini sudah berkaitan dengan ayat yang turun setelah Futuh Mekah ya. Jadi mereka yang ahli kitab harus diperangi. Ya. Semua kecuali atau kecuali orang yang sudah ahli kitab yang membayar jizyah dan tunduk pada ad-daulah al-islamiyah. Demikianlah pembahasan tentang ta'rif al-khos wa tahsis ya. Lafaz-lafaz khusus dan
tahsis, pengkhusus dari lafaz yang umum yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan kajian kita kali ini menambah ilmu dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.